Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Moon Brighten for You untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya kejadian di masa lalu yang menceritakan tentang perang antara negara Yan melawan negara Xiao. Yang di saat itu negara Xiao telah kewalahan melawan serangan dari negara Yan. Tiba-tiba diselamatkan oleh pemimpin pendekar nomor 1 di dunia persilatan bernama Lin Xiaotian. Dengan adanya pendekar ini, membuat negara Xiao memenangkan peperangan tersebut dan kedua negara itu pun berdamai. Namun setelah perdamaian itu, seketika Lin Xiaotian tiba-tiba saja menghilang dari dunia persilatan. Dengan munculnya rumor yang mengabarkan kematian pendekar nomor 1 tersebut. Yang ternyata kisah ini telah diceritakan oleh seorang pendongeng. Yang kebetulan di depannya ada seorang gadis cantik namun nakal bernama King Hong. Dengan mengatakan kepada semua orang di sana jika ia pun ingin menjadi pahlawan seperti cerita pendekar tersebut. Tak lama kemudian kakak pertama perguruannya pun datang ke sana untuk menjemput King Hong kembali pulang. Dan di dalam perjalanan tersebut mereka melintasi kakak kedua yang ternyata sebelumnya diperangkap oleh King Hong di sana. Dengan kenakalannya, King Hong pun berhasil kembali berhadapan dengan sang ayah yang bernama Zanbody, sekaligus merupakan ketua dari klan tersebut. Sang ayah yang kesal kepada King Hong yang selalu jahil kepada kakak seperguruannya, membuat sang ayah melemparkan plakat keluarga Zan kepada King Hong dengan menunjuknya untuk menjadi ketua klan berikutnya. Dengan terkejutnya, King Hong pun segera memeriksa kewarasan sang ayah, dikarenakan ia yang memiliki sedikit kungfu dan sikapnya yang masih labil. Namun malah ditunjuk untuk menjadi ketua klan selanjutnya. Yang ternyata sang ayah memang telah memiliki rencana berhenti menjadi ketua klan agar King Hong bisa mewakilinya untuk berpartisipasi dalam acara pertemuan para pendekar yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Setelah itu King Hong yang merasa senang akan jabatannya sekarang, ia pun langsung memamerkan plakat tersebut kepada pelayannya yang bernama Xiaolan. Namun di sini Xiaolan justru beranggapan berita ini merupakan sebuah bencana jika King Hong menjadi ketua klan ini. Setelah keluar dari sana, tiba-tiba King Hong diserang oleh sang ayah yang ingin menguji kungfunya. Sang ayah yang menyadari jika kemampuan kungfu putrinya tersebut meningkat, ia pun memberikan nasihat kepada sang anak untuk selalu meningkatkan kungfunya tersebut sekaligus untuk mencari banyaknya teman. Dan setelah itu, King Hong yang ditemani Xiaolan pada akhirnya pun tiba di kota Jun'an untuk memulai pertualangan mereka. Selain menghadiri pertemuan para pendekar, King Hong dan Xiaolan juga memiliki agenda untuk melihat Lin Fang, yang merupakan seorang pria yang katanya sangat tampan dan sangat terkenal. Bahkan Lin Fang juga dikenal sebagai putra dari pemimpin dunia persilatan terdahulu. Di saat kereta kuda Lin Fang melintas di tengah kota, gadis-gadis pun seakan tidak terkontrol dan meneriakan idola mereka tersebut. Setelahnya, terlihat Lin Fang dengan sejumlah pengawalnya ternyata bertamu ke kediaman keluarga Gao yang disambut langsung oleh tuan muda Gao Zifang. Sementara itu King Hong yang penasaran ingin melihat wajah Lin Fang langsung menyusup ke dalam kediaman keluarga Gao. Yang di saat itu ia pun tak sengaja bertemu dengan Lin Fang di sana yang sedang keluar menghirup udara segar tanpa memberitahukan kepada para pengawalnya tersebut. Mendapati para pengawalnya yang mencari Lin Fang, King Hong pun malah mengajak Lin Fang bersembunyi dengan mengira pemuda di hadapannya ini adalah seorang penyusup yang bertujuan sama dengannya. Setelah mereka akan berpisah, seketika plakat Zan milik King Hong pun terjatuh yang langsung diambil oleh Lin Fang. Singkatnya di malam itu, Lin Fang bermimpi buruk dengan menceritakan di masa lalunya yang mendapatkan ayahnya yaitu Lin Xiaotian telah dibunuh oleh seseorang. Setelah terbangun ia pun memberitahukan seseorang di balik titahnya kalau ia telah menemukan jejak pembunuh ayahnya tersebut. Yang ternyata Lin Fang ini mencurigai Zanbody yang merupakan ayah dari King Hong lah yang telah membunuh ayahnya 15 tahun yang lalu. Di mana selama 15 tahun terakhir ini Zanbody tidak pernah muncul lagi di dalam dunia persilatan. Sementara itu King Hong yang telah mendapatkan informasi tentang seorang pencuri legendaris di kota tersebut. Dengan sukarela ia pun menyusup ke sebuah kediaman untuk menghentikan aksi pencuri tersebut. Tiba di sana, ia pun melihat seorang wanita bernama Yanzi yang langsung menghadang pencuri legendaris tersebut yang bernama Feng Bufei. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba saja Feng Bufei pun dihadang oleh Jenderal Xiaoho yang ingin menangkapnya. Namun di tengah pertarungan itu, seketika mutiara yang dicuri oleh Feng Bufei pun terjatuh ke dalam genggaman tangan King Hong yang langsung kabur dari sana.
Hal tersebut membuat Feng Bupei yang berhasil mengejarnya menagih kembali mutiara tersebut. Dan seketika dari belakang ada seseorang yang ingin menyerang Feng Bupei, namun serangan itu justru mengenai dadanya King Hong. Setelah itu King Hong yang sangat kesal akan kejadian tersebut, ia pun pulang ke penginapannya dengan memperlihatkan kepada Xiaolan mutiara penghangat hati yang telah ia dapatkan dari pencuri tersebut. Keesokan harinya di sebuah tempat, keluarga Wen yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba diserang oleh para perampok. Yang ternyata para perampok ini mendapatkan tugas untuk menculik seorang gadis sesuai dengan lukisan yang mereka pegang. Namun ternyata mereka telah salah target dikarenakan wanita bernama Wenrou yang telah diculik ini tidaklah sama dengan wajah wanita yang ada di dalam lukisan. Akan tetapi Wenrou tetap dibawa pergi oleh mereka. Mengetahui jika anaknya telah diculik, ayah Wenrou pun meminta bantuan Jenderal Xiao Ho untuk menyelidiki dan menyelamatkan putrinya tersebut. Sementara itu kabar King Hong yang berhasil mengambil mutiara dari Feng Bupei beredar dengan cepat yang membuat King Hong sangatlah senang mendengarkannya. Namun tiba-tiba saja ia pun dikenali oleh salah seorang yang berkumpul di sana. Lalu orang-orang itu pun berlomba-lomba mengaku kalau mereka adalah pemilik mutiara penghangat hati, menuntut agar King Hong memberikan mutiara itu kepada mereka. Dan King Hong yang segera melarikan diri dari sana. Seketika itu ia pun diselamatkan oleh pria yang semalam menamparnya bernama Wen Yu. Namun tak lama kemudian King Hong pun kembali dikejar oleh para penduduk yang mengetahui persembunyiannya tersebut. Sementara di kediaman keluargaku, Guyu yang merupakan ayah angkat dari Lin Fang mendapatkan kabar dari putranya bernama Guyan tentang kemunculan King Hong yang mencuri mutiara dari Feng Bupei. Di sini Guyan menyarankan ayahnya untuk mengundang dan menjamu King Hong ke kediaman mereka, mengingat ayah King Hong merupakan kawan lama bagi ayahnya. Lalu setelah melihat putranya berlatih pedang dengan sangatlah baik, Guyu menyampaikan harapannya agar Guyan bisa merebut posisi ketua dunia persilatan di acara pertemuan pendekar nanti. Sementara itu King Hong yang berhasil kembali ke penginapan mendapati banyak sekali hadiah yang digelar di dalam kamarnya. Yang seketika itu ia pun mendapatkan tamu dengan mengundang untuk menemui Lin Fang atas aksinya yang melawan Feng Bupei semalam. Dan singkatnya setelah sampai di sana, King Hong cukup kaget saat melihat pemuda yang sebelumnya bertemu kemarin ternyata adalah Lin Fang. Setelah King Hong memperkenalkan namanya dalam jamuan itu, Lin Fang berusaha mencari tahu tentang ayah King Hong yang dulunya sempat menjabat sebagai wakil ketua dunia persilatan. King Hong pun menceritakan ayahnya yang telah menyerahkan jabatan ketua klan kepadanya dan tidak mengikutinya untuk menghadiri acara pertemuan pendekar ini. Dikarenakan dulunya, sang ayah demi mengejar wanita tercantik di kala itu yaitu ibunya, ayahnya telah bermusuhan dengan banyak sekali orang-orang di dalam dunia persilatan tersebut. Dalam kesempatan itu King Hong pun mengetahui jika Lin Fang yang ternyata memiliki sakit kronis. Setelah memeriksa nadi Lin Fang, King Hong akhirnya bisa memastikan kalau selama ini rumor tentang Lin Fang yang tidak bisa kungfu memanglah benar adanya. Karena sakit yang diderita Lin Fang ini membuat Lin Fang tidak memiliki kekuatan tenaga dalam. Kemudian ia pun menawarkan Lin Fang untuk meminum mutiara penghangat hatinya. Walaupun tersentuh dengan kebaikan itu, namun Lin Fang menolak menerima pemberian tersebut. Setelah dari sana, King Hong pun kembali melihat Wen Yu yang sedang memesan bakmi. Seketika keisengannya pun muncul untuk membalas Wen Yu yang sudah menyentuh dadanya itu. Ia pun mengendap-endap dengan menaburkan bubuk beracun ke dalam bakmi tersebut. Dengan efek racun itu membuat Wen Yu lemas beberapa jam ke depan. Dan ketika Wen Yu menyantap makanannya tersebut, seketika ia pun diberikan laporan oleh anak buahnya kalau adiknya yaitu Wenrou telah diculik oleh para perampok. Merasa tidak tenang dengan Wen Yu yang pergi dengan terburu-buru, sehingga King Hong pun menyusulnya, di mana mereka sempat bersembunyi sebentar dari perampok tersebut. Setelah itu, King Hong yang mengetahui kalau efek racun pada tubuh Wen Yu akan segera bekerja, King Hong pun tetap diam-diam mengikuti Wen Yu yang tiba-tiba hingga ke markas perampok tersebut. Ketika bertarung dengan para perampok itu, Wen Yu pun mulai menyadari dirinya yang keracunan, hingga pada akhirnya King Hong pun muncul di sana untuk membantunya. Sementara itu Lin Fang yang tak habis pikir dengan King Hong yang ingin memberikannya mutiara, tiba-tiba saja dikagetkan oleh Feng Bupei yang muncul di hadapannya, lalu menculiknya pergi dari sana. Ketika tersadar Lin Fang yang sudah terbangun di dalam sebuah goa, dan goa itu ternyata adalah markas Feng Bupei yang menimbun semua harta berharga yang telah dicurinya. Lin Fang pun merasa takut dengan Feng Bupei yang aneh ini. Ia pun melihat banyak sekali buku-buku bela diri dari berbagai perguruan yang telah dicuri oleh Feng Bupei.
Namun ia merasa heran dengan Feng Bupei yang menyimpan buku bagian pertama dan telah memusnahkan buku bagian selanjutnya. Di sini Feng Bupei menjelaskan kesengajaannya berbuat demikian agar nantinya jika ada orang yang menemukan kembali kitab-kitab kungfu ini, maka orang itu tidak akan bisa belajar ilmu bela diri tersebut secara lengkap. Feng Bupei lalu mengeluarkan koleksi perkakasnya, menyatakan maksudnya yang ingin membuat Lin Fang untuk menjadi bonekanya. Di tempat lain, Wen Yu dan King Hong yang dikalahkan dijebloskan ke dalam rumah tahanan para perampok. Di sana setelah mengetahui Wen Yu dan Wen Rou adalah kakak beradik dan juga ada beberapa tahanan lainnya, King Hong yang merasa bersalah dan telah menganggap Wen Yu sebagai orang jahat selama ini, mengakui perbuatannya yang meracuni Wen Yu, sehingga ia pun meminta maaf sambil menjelaskan efek racun lemasnya ini hanya akan berlangsung selama 10 jam saja. Saat itu pula ketua perampok masuk ke sana dan ingin membawa beberapa tawanan untuk dijadikan sebagai percobaan obat. King Hong yang sempat memberikan perlawanan dengan kedua tangannya yang terkuat. Namun aksinya ini berhasil diredakan dan malah membuat ketua perampok mulai mengetahui identitas King Hong yang memiliki mutiara penghangat hati. Menolak untuk menyerahkan mutiara tersebut dan mengaku kalau mutiara itu sudah ia telan ke dalam perutnya. Namun King Hong malah dibawa ke belakang gunung dan diancam mau direbus di dalam kuali panas untuk diekstrak keluar mutiara itu dari dalam tubuhnya. King Hong yang berteriak-teriak meminta tolong dan meminta ampunan ini ternyata terdengar sampai ke dalam goa yang letaknya tak jauh dari sana. Mengetahui kalau itu adalah suara King Hong yang berteriak, Lin Fang pun memberitahukan Feng Bupei kalau wanita yang berteriak di luaran memiliki mutiara penghangat hati. Kemudian Feng Bupei dan ketua perampok tersebut ternyata merupakan satu komplotan penjahat yang saling kenal. Sehingga King Hong pun mengadu domba mereka dengan mengatakan jika mutiara itu tidak ia makan, namun ia sengaja simpan di sebuah tempat yang aman agar nantinya ia bisa berikan kepada Feng Bupei. Dan seketika itu juga Feng Bupei pun membunuh ketua perampok tersebut. Saat dilepaskan dari ikatannya, King Hong berusaha mengelabui Feng Bupei dan kabur dari sana, sehingga aksi kejar-kejaran itu pun terhentikan setelah Jenderal Xiahou tiba di sana dan bertarung sengit dengan Feng Bupei. King Hong yang terkena serangan dari pertarungan mereka membuatnya terpental dan menabrak dinding goa yang tidak terlalu tebal hingga ia menemukan Lin Fang yang sedang tertotok di sana. Lin Fang pun menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya, menawarkan King Hong untuk mengambil harta apapun yang ada di sini. King Hong pun sempat melihat sebuah buku kungfu milik perguruan Wuji yang dimana ia mengingat saat ia bertemu dengan Wen Yu pertama kalinya, yang memang Wen Yu mengejar Feng Bupei dikarenakan kitab ini. Sementara Feng Bupei yang tidak mampu mengungguli kemampuan Jenderal Xiahou memilih untuk kabur dari sana. Setelah itu terlihat Jenderal Xiahou dan Lin Fang mengidentifikasi jenazah ketua perampok yang terkena pukulan tapak cain, dan ternyata jurus tapak cain ini dulunya pernah melukai Lin Fang, sehingga Lin Fang mengira orang yang dulu melukainya adalah Feng Bupei. Namun sang jenderal memastikan orang yang dulu melukai Lin Fang jauh lebih kuat dari Feng Bupei yang kemampuannya tidak seberapa ini. Sementara di rumah tawanan, terlihat mereka pun berhasil membuat dua orang penjaga dilumpuhkan. Kemudian Wen Yu yang berhasil keluar dari sana mendapati prajurit kerajaan yang telah menguasai sarang perampok tersebut dan juga King Hong yang telah kembali ke sana. Singkatnya, setelah Jenderal Xiahou dan Lin Fang datang ke sana, King Hong pada akhirnya pun mengetahui Wen Yu yang memperkenalkan dirinya, di mana Wen Yu ini ternyata merupakan seorang bangsawan. Sementara saat mendengarkan nama Jenderal Xiahou, King Hong yang merasa tidak asing dengan nama itu, yang merupakan teman seperguruan ayahnya, yang dulunya telah kalah bersaing dengan ayahnya dalam memperebutkan cinta dari ibunya tersebut. Di saat turun dari gunung markas perampok itu, King Hong pun memberikan kitab perguruan Wuji yang membuat Wen Yu berterima kasih kepada King Hong. Sementara di sisi lain, terlihat Jenderal Xiahou menceritakan cintanya yang bertepuk sebelah tangan terhadap ibu King Hong. Maka dari itu dulunya ia yang memutuskan untuk mundur dari dunia persilatan dan bergabung untuk mengabdi kepada kerajaan Xiao. Terlihat Jenderal Xiahou ternyata sangat dekat dengan Lin Fang karena dulunya ayah Lin Fang yaitu Lin Xiaotian pernah menyelamatkan nyawanya, sehingga ia berjanji akan membantu Lin Fang untuk membongkar siapa orang yang telah membunuh ayah Lin Fang tersebut. Singkatnya, King Hong yang telah kembali ke penginapan langsung dipeluk oleh Xiaolan yang mencemaskannya, dan kemudian King Hong pun menceritakan semua yang dialami sebelumnya.
Sambil bercerita, King Hong pun mengingat kembali momen Wen Yu yang sangat perhatian kepadanya. Sementara di tempat lain, terlihat Wen Yu dan Wen Rao yang telah kembali ke rumah mereka. Seketika Wen Yu pun yang tidak bisa tidur karena ternyata juga sedang dimabuk asmara, memikirkan momen-momen yang sebelumnya ia habiskan bersama King Hong. Keesokan harinya Guyu yang memberitahukan kepada Guyan, ia yang berniat mengundang para pendekar untuk dijamu di kediamannya sebelum berlangsungnya acara pertemuan para pendekar. Dan tak lama kemudian Lin Fang yang datang ke sana mengajukan dirinya untuk segera membuat undangan tersebut. Sehingga undangan jamuan itu pada akhirnya tiba ke tangan Xiaolan yang memberitahukan undangan itu kepada King Hong yang baru bangun tidur. Tiba di sana King Hong pun disambut langsung oleh Guyan, di mana terlihat betapa mewahnya jamuan makan yang telah dipersiapkan oleh sang tuan rumah dengan jabatannya sebagai ketua dunia persilatan sementara yang dulunya menggantikan ayah Lin Fang yang telah tewas. Guyu pun menyambut semua pendekar yang hadir di sana dengan bersulang arak, mengharapkan semua pendekar bisa memberikan usaha terbaik mereka di saat turnamen pertemuan pendekar yang akan digelar dalam 3 hari ke depannya. Dalam momen itu, King Hong pun diperkenalkan dengan seorang pendekar yang bernama Subatian yang di saat itu menghina keluarga Zan dengan menuduh jika Zan Bodi yang merupakan ayah King Hong seorang pengkhianat. Dikarenakan dulunya Zan Bodi yang dulunya mundur dari perang melawan negara Yan, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat King Hong terluka dan dibantu oleh Lin Fang untuk pergi dari sana. Singkatnya, di malam itu memperlihatkan Feng Bupei yang ternyata adalah komplotan dari Guyu. Dan di sini Guyu memberikan sebuah golongan tugas dari pemimpin mereka. Keesokan harinya Xiaolan pun menyusul kediaman keluarga Gu untuk merawat luka King Hong. Dan Xiaolan pun mengatakan jika ia telah berpamitan dari penginapan karena Tuan Guyu yang mengundang mereka untuk tinggal di sini. Sementara itu di kediaman keluarga Wen, terlihat Wen Yu mengeluhkan gejala tidak enak badan yang terjadi terhadap dirinya, di mana Wen Ru bisa mengetahui gejala yang dialami kakaknya ini adalah sebuah gejala jatuh cinta dan mentertawakannya. Yang saat itu pula mereka dikunjungi oleh tuan putri dari negara Xiao bernama Hua Yao. Dengan manjanya merayu Wen Yu untuk mengajaknya pergi melihat festival lentera yang akan berlangsungkan pada malam ini. Dengan bersamaan King Hong yang sedang bersama Xiaolan bagaikan saudara ini, tiba-tiba saja dihampiri oleh Lin Fang yang mengajak mereka untuk jalan-jalan di festival lentera di malam ini. Singkatnya, di malam harinya, terlihat mereka pun menjelajahi festival itu dengan menggunakan topeng, agar terpopuleran Lin Fang tidak menarik perhatian orang-orang di sekitaran. Yang di saat itu juga King Hong yang ingin membeli gulali di sana, secara bersamaan berebut permen yang sama dengan Tuan Putri Hua Yao. Kedua gadis yang keras kepala hingga pada akhirnya King Hong pun bertarung dengan para pengawal kerajaan terutama Wen Yu. Namun di saat topeng mereka saling terbuka, sehingga pertarungan pun terhenti begitu saja. Keesokan harinya terlihat hari pertemuan pendekar pun tiba. Sebuah arena besar telah disiapkan, di mana para pendekar mulai berdatangan dari segala penjuru. Dan di hari pertemuan pendekar itu, tidak hanya King Hong dan Wen Yu yang berpartisipasi saja, tapi Lin Fang yang mengaku tak bisa bela diri juga hadir di sana untuk memperebutkan gelar ketua dunia persilatan tersebut. Turnamen itu pun dipimpin langsung oleh Tuan Guyu yang selama ini menjabat sementara sebagai ketua para pendekar, dan terlihat Jenderal Xiao yang mewakili kerajaan beserta ketua biksu Shaolin yang sangat dihormati. Sehingga turnamen ini diikuti oleh ratusan pendekar dan dibagi ke dalam 3 babak kompetisi. Babak pertama ini hanya akan meluluskan 40 peserta, di mana dari ratusan pendekar ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan status mereka. Dalam babak awal ini semua peserta diberikan sebuah petasan, di mana mereka diminta untuk mencapai sebuah goa yang terdapat di dalam hutan tersebut. Di saat King Hong yang tiba di dalam hutan, terlihat seorang pendekar lainnya berusaha untuk mencegah King Hong yang sempat memberikannya perlawanan. Di akhir pertarungan tersebut, pendekar itu pun menarik Lin Fang dan King Hong untuk terjun ke dalam jurang. Namun mereka berdua ini berhasil meraih sebuah tepian batu besar yang berada di sana, dengan bersamaan Wen Yu yang tiba tepat waktu untuk menolong mereka. Dari sana King Hong justru bisa melihat sebuah jalan pintas menuju gua tujuan mereka. Asalkan berani mengambil risiko, mereka seharusnya bisa tiba lebih cepat dibandingkan peserta yang lainnya.
Dikarenakan ingin menggendong Lin Fang, King Hong pun meminta bantuan Man Yu untuk melemparkan batu pijakan terhadapnya. Yang pada akhirnya mereka bertiga pun mencapai titik tujuan sambil menyerahkan petasan mereka, sehingga mereka pun lolos ke dalam babak berikutnya. Sementara itu ketua Shaolin seketika itu juga pamit untuk memberikan instruksi turnamen babak kedua. Sedangkan Jenderal Xiaohu pergi untuk memantau para pendekar yang gugur dan sedang dirawat lukanya tersebut. Di dalam gua itu, sang ketua Shaolin pun memberikan instruksi atas bagaimana jalannya kompetisi babak kedua ini. Terlihat sebuah gentong berisikan air tiba-tiba saja muncul di tengah mereka. Dan seketika itu juga terjadi gempa keruntuhan yang cukup membuat panik para peserta. Yang ternyata babak kedua itu adalah sebuah pertarungan catur yang seketika jubah-jubah berwarna merah dan hitam pun mulai dilemparkan ke hadapan para peserta. Dan singkatnya lagi setelah mengorbankan beberapa buah catur, termasuk juga dengan mengorbankan nyawa King Hong, sehingga kubu merah akhirnya mendapatkan kemenangan mereka dan berhasil maju ke dalam babak final. Di dalam perjalanan meninggalkan gua tersebut, Wen Yu sangat marah terhadap Lin Fang yang menghalalkan pengorbanan King Hong demi mencapai sebuah kemenangan. Ia pun mengancam jika sesuatu terjadi pada King Hong, maka tidak akan segan-segan mencari perhitungan dengan Lin Fang yang berlalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian King Hong dan para peserta yang dijatuhkan dalam pertandingan catur sebelumnya muncul ke sana. Dan King Hong memberitahukan jika ia yang baik-baik saja, malah ia yang terjatuh tadi mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari para panitia turnamen ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.